di tas ini ul. Tar ke atas ya. Di tas hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rizqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Bismillah. Qala al-muallifu rahimahullah. Masih menjelaskan tentang maksiat badan. Qala al-muallifu rahimahullah wa tahjirul mubahi. Di antara maksiat badan selanjutnya adalah at-tahjirul mubah, artinya melarang orang lain mempergunakan sesuatu yang dimubahkan, artinya hal tersebut punya umum, milik siapapun. Nah, ketika orang melarang hal dari atau mengambil manfaat dari sesuatu tersebut, maka itu haram. Paham itu? Jadi contohnya kal mar'a, seperti apa namanya? Padang rumput. Padang rumput itu kan nggak ada yang punya padang rumput begitu. Siapapun orang bisa mengambil manfaat dari tempat tersebut. Nah, kalau orang melarang mengambil manfaat dari hal tersebut, maka itu haram. Wal ihtitabi minal mawati, kemudian mengambil kayu bakar dari ardul mawat, artinya tanah yang tidak ada pemiliknya. Hutan belantara. Ada yang memilikinya misalkan, maka orang boleh siapapun mengambil kayu bakar di dalamnya, di dalam hutan tersebut. Atau misalkan sesuatu yang laut, misalkan laut kan nggak ada yang punya laut, orang boleh mempergunakan laut, mengambil manfaat dari laut. Atau misalkan sungai siapa yang punya? Nggak ada yang punya. Orang boleh mengambil manfaat dari sungai. Jangan melarang orang mengambil manfaat dari sungai tersebut. Beda. Jadi ardul mawat itu nanti ada babnya tersendiri, atau tanah yang tidak ada pemiliknya ada babnya tersendiri nanti dalam fikih. Bagaimana cara memilikinya? Jadi bagaimana cara memilikinya? Wal milhu min ma'adinihi, atau wal milhi min ma'adinihi, mengambil garam dari sumbernya yaitu laut. Jadi orang misalkan mengambil garam dari laut, orang boleh, jangan dilarang. Wan naqdaini, dan begitu juga emas perak dari tanah yang tidak ada tuannya, yang tidak ada pemiliknya, maka boleh melarang-larang. Siapapun boleh ngambil. Wa ghairihima, dan lain-lain. Wal ma'il lisyurbi minal mustakhlafi, kemudian melarang orang lain mengambil air untuk minum dari mustakhlaf. Mustakhlaf itu ya seperti mata air lah. Artinya kalau airnya diambil datang lagi, airnya diambil datang lagi, keluar lagi. Idza ukhidha minhu syai'un yakhlufuhu ghairuhu. Nah, itu makna dari mustakhlaf teh. Jadi kalau diambil ada lagi mata air misalkan. Jadi kalau ada mata air di tanah yang tidak ada pemiliknya, berarti siapapun boleh mengambilnya. Kecuali kalau di tanah punya orang yang punya tanah tersebut, ya berarti air tersebut punya orang yang punya tanah. Jadi kalau mau ngambil butuh izin, taridoknya. Wasti'malul luqatati, kemudian mempergunakan luqatah.
barang temuan. Nemu duit di jalan, diambil, dijajanin, nggak boleh. Kemudian nemu mangga jatuh, jangan dimakan. Ada ketentuannya bagaimana cara memiliki barang temuan atau luqatah. Atau adapun barang yang hilang di rumah. Di rumah misalnya lagi main ke rumah teman. Kemudian pas pada pulang, ini barang siapa gitu kan, ketinggalan. Nggak tahu. Nah, itu beda, itu kalau itu bukan luqatah namanya. Kalau itu bukan luqatah. Apa yang harus dilakukan? Misalkan kalau orang hilang di rumah, misalkan ada barang temuan di rumah bukan punya dia gitu kan, atau misalkan lagi di mobil, ini barang siapa ini gitu kan. Kalau seandainya tidak ada yang pemiliknya yang datang mengambil, atau tidak ada pemiliknya mengatakan bahwa barang tersebut punya saya, bahkan tuan rumahnya juga merasa bahwa barang tersebut bukan punya dia, apa yang terjadi? Ditunggu, artinya ditunggu sambil dijaga, jangan ditunggu sambil dimakanin, habis. Tapi ditunggu sambil dijaga. Beda. Jadi kalau barang tersebut jadi harus dijaga, tidak harus diumumkan. Kalau luqatah itu cara memilikinya adalah dengan diumumkan di tempat tersebut, siapa yang hilang uang, jumlah istilahnya jumlahnya antara sekian sampai sekian misalkan. Jadi kalau luqatah itu kalau mau memilikinya harus diumumkan. Nanti ketentuan cara mengumumkannya itu dijelaskan dalam kitab yang lebih luas. Berbeda kalau misalkan nemu barang di rumah, ini barang siapa gitu kan. Di rumah kita nemu barang, ini barang siapa? Ditunggu sampai datang pemiliknya. Kalau nggak datang juga udah ditunggu, udah dijaga barang tersebut, pemiliknya nggak datang, apa yang hingga akhirnya diri kita itu istilahnya terbebani atau merasa putus asa gitu. Ini gimana ya, orangnya kok nggak datang yang punyanya. Apa yang terjadi? Maka boleh disedekahkan terhadap fakir, terhadap miskin misalkan, dengan niat pahala tersebut menjadi yang pemilik barang itu. Jadi pahala tersebut menjadi bagi orang yang memiliki barang tersebut. Kalau seandainya muncul, gimana orangnya udah 2 tahun misalkan, nongol juga orangnya, apa yang terjadi? Katakan aja kepada dia, barangnya udah saya sedekahin misalkan. Kamu boleh memilih antara saya ganti atau kamu ridho dengan pahala yang barang tersebut yang telah saya sedekahkan. Paham nggak? Jadi bisa memilih antara saya ganti misalkan atau ridho dengan istilahnya barang tersebut yang telah disedekahkan. Ini yang ditemukan di rumah ataupun misalkan di tempat yang milik pribadi. Kalau tadi luqatah itu ditemukannya di di tempat-tempat umum, di jalanan, di masjid, atau di lautan misalkan. Nah, itu namanya luqatah. Luqatah itu cara memilikinya adalah dengan diumumkan selama 1 tahun. Nah, ketentuan 1 tahunnya itu nanti dijelaskan bagaimana rincinya. Yang jelas diumumkan selama 1 tahun. Nah, kalau nggak ketemu juga, nggak datang juga pemiliknya, sudah diumumin 1 tahun, dia katakan saya memiliki barang ini. Ya, baru jadi pemilikannya pindah ke dia. Sudah 1 tahun, nongol juga yang punyanya, gimana yang terjadi?
Nah, kalau seandainya yang punyanya datang, diganti. Diganti. Paham? Digantikan. Nah, orang yang melakukan demikian, kalau sudah diumumkan selama 1 tahun, nanti nggak ada pertanggungjawabannya di akhirat. Adapun orang yang memakan barang temuan tanpa dia umumkan terlebih dahulu selama 1 tahun, maka haram. Ini misalkan nemu mangga di jalan langsung dimakan, haram. Nemu uang di jalan misalkan langsung dibuat beli seblak, haram. Paham itu? Jadi harus diumumkan. Kalau barang temuannya rusak, cepat rusak misalkan. Nemu apa? Nemu ranginang. Ranginang emang kuat setahun? Enggak kan? Rusak. Atau nemu cake, nemu kue ulang tahun di jalan, kan itu enggak kuat. Nah, apa yang terjadi? Enggak kuat lama, artinya cepat rusak. Nah, apa yang terjadi? Bisa disedekahkan atau dijual lalu dipegang uangnya. Artinya dipegang itu dijaga uangnya sampai pemiliknya datang. Nggak boleh dimakan gitu aja. Boleh dimakan oleh sendirinya, tapi kalau muncul pemiliknya diganti, maka tadi gimana? Kalau orang menemukan barang sesuatu yang rusak, cepat rusak begitu, seperti makanan, maka disedekahkan. Atau dijual lalu dijaga, disimpan uangnya, dijaga uangnya, harganya dari makanan tersebut misalkan. Jadi gitu, diumumin di tempat diumumin di tempat yang jelas. Tadi makanan yang seperti itu nggak boleh langsung dimakan begitu aja, tapi tadi kategorinya adalah ada kalanya dijual atau disedekah. Adapun bagaimana cara mengumumkannya, yaitu dengan diumumkan di tempat di mana dia mendapatkan barang tersebut. Setiap hari misalkan. Terus bulan berapa misalkan seminggu sekali, yang gitu. Jadi nempelin selembaran pengumuman. Barang siapa yang kehilangan barang ini, hubungi ini misalkan. Gitu. Orang yang kehilangan duit antara 5M sampai 7M, hubungi ini misalnya. Jadi nggak boleh ditentukan dengan nominal tertentu. Jadi kalau ditentukan dalam nominal tertentu, yang kehilangan uang 5M hubungi saya, nanti banyak orang nelpon. Nah, jadi dibikin pamfletnya begitu, diumuminnya begitu, antara sekian sampai sekian. Paham? Misalkan saya hilang sekian, oh bukan berarti. Saya yang sekian, bukan. Saya yang bukan sekian. Nah, begitu. Terus qabla ta'rifi bi syurutihi. Jadi sebelum diumumkan dengan syarat-syaratnya. Wal julusu ma'a musyahadatil munkar. Duduk-duduk dengan menyaksikan kemungkaran. Nongkrong begitu, padahal banyak kemungkaran.
Tujuan dia duduk-duduk bukan untuk mengingkari. Idza lam yu'dzar, kalau seandainya dia tidak memiliki uzur di dalam duduk-duduk dengan melihat kemungkaran tersebut. Wa tatafulu fil walaim. Wa tatafulu fil walaim ini masuk undangan tanpa diundang begitu. Datang tak diundang, pulang diberkatin, nggak punya malu. Jadi gitu, tataful fil walaim ini datang menghadiri undangan tanpa adanya undangan. Artinya nggak diundang, begitu dia datang, nggak boleh. Wa adamu taswiyati bainaz zaujati. Nah, ini khusus bagi laki-laki yang punya istri lebih dari satu. Haram tidak menyamakan antara istri satu dengan yang lainnya fin nafaqati wal mabit, di dalam nafkah yang wajib dan juga di dalam permasalahan mabit. Mabit kemarin menginap. Jadi wajib bagi laki-laki yang beristri lebih dari satu untuk menyamakan antara nafkah yang wajib dan juga dengan hal urusan mabit. Jadi misalkan satu hari di Tukiem, satu hari di Markona. Atau misalkan ya tergantung, yang penting sama. Nah, makanya pergaulan yang bagus itu sangat dianjurkan sesama pasangan suami istri. Di sini kan pada mau nikah apa enggak? Oh, cuman satu orang. Kamu doang yang mau nikah yuk. Jadi dituntut antara pergaulan yang baik itu antara sesama suami dan istri. Ya Allah. Khairukum li ahli. Dalam hadis, khairukum li ahlihi. Sebaik-baiknya kalian, artinya adalah yang berbuat baik terhadap keluarganya, terhadap istrinya. Dalam pergaulan penuh cinta, penuh kebaikan. Wa amma tafdilu, teruslah. Wa amma tafdilu fil mahabbatil qalbiyati wal maili falaysa bima'siyatin. Adapun adanya kecondongan di dalam kecintaan hati, di dalam urusan
hubungan badan itu tidak menjadi masalah. Jadi misalkan istri yang keduanya lebih lebih muda, jadi dia lebih cinta, nggak apa jadi masalah selama dalam nafkahnya sama, selama dalam hal mabitnya sama. Nah, begitu juga kecenderungan atau kecondongan di dalam urusan jima, maka tidak jadi masalah. Jadi nggak disyaratkan misalkan menjima satunya harus dijima yang lainnya, enggak. Karena kan kalau urusan jima itu nggak ada nggak bisa dipaksain gitu, nggak bisa orang kalau lagi nggak pengen ya nggak bisa memaksakan untuk pengen. Falaisa bimaksiatin, maka bukan maksiat. Terus wa khurujul mar'ati, keluarnya perempuan dari rumahnya. Idza kanat tamurru 'ala rijalil ajanib, ketika melewati laki-laki ajnabi. Biqasdi ta'arrudi lahum, dengan tujuan apa? Menggoda. Dengan tujuan menggoda laki-laki tersebut. Artinya apa? Untuk menjerumuskan laki-laki tersebut ke dalam maksiat meskipun menutupi aurat. Paham enggak? Jadi perempuan keluar rumah dengan posisi menggoda. Jadi yang ngelihatnya itu terjatuh dalam hal maksiat. Karena ketika misalkan orang melihatnya akan muncul syahwat gitu kan. Berarti menjatuhkan laki-laki tersebut ke dalam maksiat. Meskipun menutup aurat misalkan. Kalau tadi mah dalam hadis dijelaskan ayyumamra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Ketika ada seorang perempuan keluar dari rumah ista'tarat, memakai parfum agar parfum tersebut dicium oleh yang dilewatinya, maka dia terjatuh ke dalam perbuatan maksiat. Perempuan tersebut paham? Jadi pakai parfum begitu, jus keluar rumah, orangnya udah di perapatan, parfumnya masih di sini. Itu makanya fahiyah zaniyah, dalam hadis tersebut dijelaskan dia telah terjatuh ke dalam perbuatan maksiat. Kenapa? Artinya apa? Kebanyakan orang itu terjatuh ke dalam maksiat mata. Orang kalau perempuan gitu keluar dengan suatu yang istilahnya wow gitu, berbeda, agar orang terpukau dengan dirinya, sehingga akhirnya orang-orang melihatnya dia dengan syahwat, maka haram. Jadi menjadikan orang tidak selamat dari terjatuh ke dalam maksiat kecuali sedikit gitu kan. Paham itu? Kecuali mereka yang benar-benar memiliki keimanan yang kuat. Dari hadis tadi liyaji duri haha.
Nah, dapat dipahami bahwa ketika perempuan keluar rumah kemudian dia memakai parfum, tujuannya bukan untuk apa namanya? Bukan untuk hal yang seperti tadi dijelaskan, maka tidak maksiat. Apa yang menjadi maksiat adalah ketika memakai parfum agar parfumnya tersebut dicium oleh orang, terutama laki-laki, sehingga akhirnya ada keinginan terhadap perempuan tersebut, maka dia telah terjatuh ke dalam perbuatan maksiat. Itu. Begitu juga haram istilahnya mendengar atau ngobrol, begitulah. Ngobrol dengan perempuan ajnabiyah, dalam obrolan tersebut ada unsur nafsu gitu. Ada unsur kenikmatan akan obrolan dengan si dia perempuan itu. Nah, jadi tadi apa boleh bagi perempuan keluar rumah dengan memakai parfum, kecuali kalau tujuannya untuk menggoda laki-laki, sehingga laki-laki tersebut ada keinginan terhadap perempuan yang memakai parfum tersebut. Sini dalam hadis dijelaskan lagi gimana al-ghamzu, mana sih al-ghamzu, udah gimana lupa hadisnya. Al-muhim bahwa itu semua adalah perbuatan maksiat. Jadi melihat atau menjaga pandangan itu penting. Sangat sedikit orang yang bisa menjaganya. Terlebih lagi di zaman sekarang ya. Keluar rumah paha orang. Paha orang terkadang lihat paha orang lebih gampang ya daripada ngelihat paha ayam. Ayam aja pakai baju gitu kan. Makanya kata ada seorang, kalau seandainya modernisasi itu dilihat dari segi pakaian, tentu hewan lebih modern daripada manusia. Enggak. Sekarang kan begitu, orang pakaian dibilang modern itu yang kurang bahan begitu ya, baru dikatakan modern. Kalau seandainya modernitas itu diukur dengan hal seperti demikian, tentu sapi lebih modern daripada manusia. Terus wasihar, kemudian bermain sihar. Sihir. Jadi sihir itu ada dua. Kalau seandainya ada sihir yang baru bekerja dengan melakukan perbuatan kufur misalkan, maka orang yang melakukannya kufur.
Ada sihir yang bekerja tanpa sampai kepada batas tersebut, maka hukumnya dosa besar. Gitu. Terus wa al-khuruju ala ta'atil an ta'atil imam. Membangkang, tidak mau taat terhadap khalifah. Kalladzina kharaju ala aliyin faqataluhu, seperti orang yang keluar dari taat dari khalifah Sayyidina Ali. Faqataluhu, sehingga oleh Sayyidina Ali diperangi sampai 3 kali peperangan yang terjadi di masa Sayyidina Ali, waqatil Jamal, waqatis Siffin, waqatil Nahrawan. Di situ cikal bakal munculnya golongan Khawarij yang terpecah belah ke dalam 20 golongan Khawarij. Qala Al-Baihaqi, telah berkata Al-Imam Al-Baihaqi, kullu man qatala aliyan fahum bughatun. Setiap mereka yang memerangi Sayyidina Ali, fahum bughatun, maka dia adalah seorang yang zalim. Jadi seorang yang zalim, bughat, membangkang, orang-orang yang zalim. Wa kadzalika qala Syafi'i qablahu, begitu juga perkataan ini dikatakan oleh Imam Syafi'i sebelum Al-Baihaqi. Walau kana fihim man hum min khiyaris sahabah, meskipun mereka yang termasuk sahabat pilihan, Az-Zubair, Thalhah misalkan, itu sahabat pilihan asyarah mubasysyirina bil jannah. Akan tetapi apa? Keluar dari taat terhadap Sayyidina Ali, maka terjatuh dalam perbuatan maksiat dari keluarnya beliau terhadap taat dari Amirul Mukminin Sayyidina Ali. Ada ceritanya. Nah, kedua-duanya ketika diingatkan dengan hadis Rasulullah, akan tetapi gitu wali. Zubair, para sahabat itu wali. Artinya sahabat pilihan ini, terutama al-asyar al-mubasysyirina bil jannah, mereka para wali pilihan. Gitu. Tapi apa? Tidak namanya wali itu ya tidak maksum. Tetap ketika mereka tidak maksum, artinya apa? Bahwa bisa saja terjatuh kepada mereka perbuatan dosa. Akan tetapi apa? Mereka tidak akan meninggal kecuali sudah bertobat dari seluruh perbuatannya. Gitu. Li'annal waliya la yastahilu alaihi adz-dzanbu. Oleh karena seorang wali sekalipun itu enggak mustahil terjatuh dalam perbuatan dosa. Kalau wali aja demikian, apalagi kita. Walau kana minal kabair, meskipun perbuatan dosa besar. Tapi yang harus digarisbawahin bahwa mereka akan bertaubat dari perbuatan maksiat tersebut sebelum meninggal. Sebelum meninggal. Kembali lagi tadi masalah penting bahwa keluarnya perempuan dari rumah, baik memakai parfum atau tanpa parfum, baik dengan menor ataupun tidak menor,
baik dengan make up ataupun tanpa make up. Baik menutup menutup pakaian gitu, menutup menutup aurat begitu. Tapi kalau seandainya dia keluar rumah dengan tujuan untuk menjatuhkan laki-laki terhadap fitnah, artinya menjatuhkan laki-laki terhadap perbuatan maksiat, maka itu haram. Paham itu? Adapun kalau seandainya perempuan keluar rumah, baik mau pakai parfum, pakai rias, menutupi seluruh auratnya, akan tetapi tujuannya bukan untuk seperti demikian, bukan tujuan untuk menjatuhkan laki-laki ke dalam perbuatan maksiat, maka itu hukumnya makruh. Makruh artinya tidak sampai kepada batas maksiat. Tadi dalilnya ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat 'ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Akan tetapi perlu digarisbawahin juga nih penting, bahwa kita tidak mendorong, tidak menganjurkan keluarnya perempuan dalam keadaan pakai parfum, dalam keadaan pakai rias di jalanan begitu. Kan tapi kita hanya menjelaskan tentang hukum. Paham itu, kita jelaskan hukum, tapi kita tidak tidak mendorong perempuan untuk keluar rumah dengan memakai parfum ataupun memakai rias. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, paham, ada yang ditanyakan? Nih matiin.